Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Mufikro. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Railway Heroes. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata, menceritakan aksi heroik para pemberontak Cina pada perang perlawanan terhadap agresi Jepang. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Film memperlihatkan jalur kereta Jinpu yang dibangun pada tahun 1908 oleh Jerman dan Inggris sebagai tender bersama. Jalur itu membentang dari Tianjin di utara hingga Nanjing di selatan. Akan tetapi, pada tahun 1938, pasukan Jepang menguasai jalur Jinpu koneksi vital Cina antara utara dan selatan, menjadi satu konvoy utama oleh musuh yang mengangkut seluruh sumber daya persenjataan dan amunisi. Di Linceng Shandong pada jalur kereta Jinpu, sebuah kelompok pemberontak rahasia dibentuk oleh para pekerja lokal yang menyusup pada daerah pedalaman musuh. Di stasiun kereta Linceng Shandong saat musim dingin pada tahun 1939, sekelompok pemberontak menyusup masuk ke sebuah tempat. Mereka melihat para tentara Jepang yang sedang bersenang-senang dengan para wanita di tempat itu. Mereka pun langsung membunuh para tentara Jepang itu dan menemukan surat badan penyidik rel Manchu dari pihak Jepang. Keesokan harinya di stasiun Linceng, para tentara Jepang terlihat sedang menurunkan sebagian warga sipil Cina yang bekerja sebagai teknisi kereta. Sekelompok pemberontak sebelumnya juga berhasil menyusup pada kereta tersebut. Lalu, para pemberontak itu mendatangi kantor polisi militer Jepang untuk mengambil seragam militer Jepang pada seseorang. Saat makan malam, mereka kembali melakukan penyusupan ke sebuah kereta. Mereka menyamar dengan menggunakan seragam polisi militer Jepang. Setelah kereta berjalan, para pemberontak itu pun kembali melakukan aksinya. Mereka membunuh satu tentara Jepang yang sedang berjaga. Lalu, mereka pun membunuh masinis kereta dan membajak kereta itu. Tidak lama kemudian, para relawan pemberontak datang menghampiri kereta itu. Mereka mengambil bahan makanan dari tentara Jepang yang ada di kereta tersebut. Pada keesokan harinya, seorang pria yang ternyata adalah mandor dan juga pemimpin pemberontak bernama Hong San pergi ke bengkel kereta. Setelah sampai di bengkel kereta, datanglah seorang informan Cina yang menghampirinya dan berkata bahwa pihak Jepang sudah menyadari hilangnya persediaan bahan makanan di salah satu gerbong kereta mereka. Tidak lama setelah itu, para tentara Jepang menyuruh Hong San dan para pekerja lainnya untuk berkumpul di lapangan pelatihan. Lalu, setelah insiden pembajakan kereta yang telah menewaskan 2 tentaranya, Jepang tidak akan tinggal diam. Kapten tentara Jepang yang bernama Iwai, yang terkenal dengan kekejamannya, berkata pada seluruh pekerjanya, kalau para pencuri pasokan makanan di kereta tidak layak untuk hidup. Mereka pun telah menangkap 5 warga sipil Cina yang terlibat dalam insiden pembajakan tersebut. Iwai pun langsung mengeksekusi mati 5 warga sipil Cina itu di depan semua pekerjanya. Di tempat lain, terlihat seorang pria yang merupakan kapten dari tentara Jepang yang bernama Fujiwara. Dia mendengar kabar dari pria Cina yang merupakan informannya bahwa ada sekelompok pemberontak yang bernama Kesatuan Rel. Setelah beberapa hari insiden pembajakan kereta itu, kepala stasiun kereta menitipkan surat kepada pekerja Cina yang merupakan orang kepercayaannya yang bernama Lawang. Wang adalah operator kereta yang suka minum anggur. Surat itu ditujukan untuk kepala kereta stasiun Huang, berisi jadwal berangkatnya kereta pengangkut obat-obatan. Pada malam harinya, seluruh pekerja stasiun mulai mengangkut bahan makanan dan obat-obatan ke gerbang kereta. Dan pada saat itu, Huang pun secara diam-diam menyelipkan surat pemberangkatan kereta itu kepada seorang informan Cina. Di tempat lain, kelompok Hong San mendapatkan informasi dari surat jadwal yang telah diberikan Huang. Mereka berencana akan membajak kereta yang membawa obat-obatan itu. Sementara itu,
Kapten Fujiwara melakukan investigasi pada tempat yang sebelumnya telah diserang oleh pemberontak. Mereka pun mendapatkan beberapa pesan yang ditinggalkan oleh pemberontak. Pesan itu berisi perintah bunuh semua orang Jepang. Oleh karena itu, pihak Jepang pun akan menambahkan pasukan mereka untuk memperketat keamanan di kawasan mereka, terutama di kawasan stasiun. Di tempat lain, terlihat kelompok Hongsen yang sudah bersiap untuk melakukan pembajakan pada kereta yang membawa obat-obatan. Saat kereta mendekat, mereka pun langsung menyusup masuk ke dalam kereta. Mereka berhasil menemukan gerbong yang membawa obat-obatan. Lalu, mereka melempar kotak obat-obatan itu keluar kereta. Namun tak lama kemudian, aksi mereka pun berhasil diketahui oleh tentara Jepang. Tentara Jepang langsung menembaki mereka. Tapi beruntungnya, Hongsen dan yang lainnya berhasil meloloskan diri. Kepala stasiun langsung melaporkan bahwa kereta obat-obatan telah dibajak. Fujiwara pun mulai curiga bahwa ada seorang informan dari para pekerja Cina. Setelah itu Fujiwara menyuruh para pekerja berkumpul untuk menyuntikkan antibodi sambil diperiksa satu persatu. Di antrian, rekan Hongsan menyelipkan sebuah surat pada Hongsan. Lalu, Hongsan mendapatkan bagian untuk disuntik. Kemudian rekan Hongsan diperiksa. Tentara Jepang menemukan sebuah senjata tajam. Namun, pekerja itu berkata bahwa alat itu dibuat dirinya sendiri untuk bekerja. Lalu Hongsan pun membaca surat yang rekannya berikan sebelumnya. Di dalam surat itu berisi pesan yang bertujuan untuk memperingatkan Hongsan untuk berhati-hati karena ada pengkhianat di antara mereka. Di tempat lain, kepala stasiun menyuruh Huang untuk mencari pekerja lain untuk menggantikan posisinya sementara karena Huang akan diajak ke pelabuhan. Di markas kesatuan, bawahan Fujiwara memberitahukan kalau pasokan senjata telah tiba di pelabuhan Lianyu. Kereta yang akan membawa pasokan senjata tersebut akan berangkat pada malam harinya. Fujiwara pun langsung mengawasi stasiun kereta dengan teropongnya. Di situ, Fujiwara melihat gerak-gerik Huang yang sangat mencurigakan. Fujiwara pun langsung curiga kalau Huang adalah informan Cina. Lalu, Fujiwara menemui kepala stasiun. Dia bertanya kepada kepala stasiun, berapa lama Huang telah bekerja di stasiun kereta? Kepala stasiun pun menjawabnya, kalau Huang sebelumnya sempat bekerja sebagai penerjemah sebelum menjadi operator di stasiun kereta. Pada malam harinya, Huang menemui Hongsan dan memberikan sebatang rokok yang di dalamnya berisikan jadwal pemberangkatan kereta yang memasok senjata. Lalu, Hongsan pun langsung pergi meninggalkan stasiun kereta. Di sebuah gang, Hongsan memergoki seorang pekerja yang mengikutinya. Di saat Hongsan meminjam korek pada pria itu pun tidak sengaja menjatuhkan uang yang dihasilkan dari suapan pihak Jepang. Hongsan pun sadar bahwa pria tersebut adalah mata-mata Jepang. Hongsan pun membunuh mata-mata itu. Di tempat persembunyiannya, Hongsan dan kelompok pemberontak bersiap untuk melakukan aksinya. Tapi ternyata di stasiun kereta, Huang melihat kalau pihak Jepang mengosongkan muatan mereka. Ketika Huang akan pergi memberitahukan kejadian tersebut ke Hongsan, Huang pun dijegat oleh penjaga kereta yang ada di stasiun, yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kereta pun mulai berangkat. Dalam perjalanan, Hongsan dan para pemberontak masuk ke dalam kereta itu. Ketika mereka masuk ke dalam kereta, tak diduga telah ada tentara Jepang di dalam gerbong. Beberapa pemberontak pun tewas dalam serangan itu. Namun, beruntung Hongsan berhasil selamat. Tidak lama setelah itu datang Fujiwara dan para tentara Jepang, yang langsung memeriksa beberapa mayat pemberontak. Mereka pun menemukan beberapa senjata yang digunakan oleh pemberontak itu. Dan saat itu, Fujiwara sangat mengenali senjata itu. Di tempat lain, seorang perawat yang bernama Yen menemukan Hongsan yang sudah pingsan di jalan karena terkena tembakan di dadanya. Melihat itu, Yan pun langsung mengobatinya. Keesokan harinya, pihak Jepang mengidentifikasi para mayat pemberontak. Dari hasil investigasi itu, mereka berhasil menemukan identitas para pekerja yang tidak masuk pada hari itu, termasuk Hongsan. Fujiwara pun langsung sadar bahwa Hongsan terlibat. Dia pun langsung berkata bahwa dia sendiri yang akan memburu Hongsan. Di tempat lain, Hongsan yang sudah sadar berterima kasih kepada Yan karena telah merawatnya.
Setelah identitasnya terbongkar, Hong San pun memilih untuk bersembunyi di gerbong kereta yang sudah tidak terpakai, bersama para pemberontak lainnya. Salah satu dari mereka, dulunya adalah inspektur senjata di Hanyang. Mendengar itu, Hong San pun langsung menunjukkan beberapa senjata hasil curiannya di kereta militer dulu. Namun, karena senjata itu buatan Amerika, mereka pun tidak mengerti bagaimana cara untuk menggunakannya. Kemudian, salah satu pemberontak mantan inspektur senjata itu pun merombak senjata-senjata itu agar bisa digunakan oleh mereka semua. Di tempat lain, seorang pemberontak bernama Li memberitahukan informasi kalau kereta militer yang membawa pasokan senjata akan berhenti di Linceng. Pasokan senjata itu akan dikirim ke pertempuran garis depan antara Jepang dan Cina di Pancang. Ternyata, Li adalah anggota dari Partai Komunis Cina. Li diperintahkan bergabung menjadi pekerja untuk menyabotase kereta tersebut. Li memerintahkan para pekerja lainnya untuk mencari tahu kapan keberangkatan kereta itu dari Huang. Di tempat lain, Fujiwara memerintahkan para bawahnya untuk berjaga-jaga di stasiun, di mana ada kereta yang akan mengirimkan pasokan senjata tersebut. Sementara itu, dia akan ikut menumpang di kereta itu untuk mengawasi. Lalu, Li dan para pemberontak lainnya bertemu di gerbong kereta yang sudah rusak. Kemudian Li dengan resmi melantik mereka sebagai anggota Partai Komunis Cina. Di stasiun kereta, kepala stasiun memberitahukan jadwal keberangkatan kereta militer kepada Huang. Setelah itu, Huang langsung pergi keluar stasiun untuk membeli anggur. Di kedai minuman itulah, Huang memberikan jadwal keberangkatan kepada seorang pemberontak. Namun ternyata, pihak Jepang sedang mengawasi gerak-gerik Huang. Huang pun sadar bahwa pihak Jepang telah mengetahui perbuatannya. Ketika Huang berpapasan dengan mata-mata Jepang itu, Huang pun menyelipkan granat ke kereta yang ditumpanginya. Setelah insiden itu, Huang ditangkap dan dimasukkan ke kereta militer yang akan berangkat. Sementara itu, para pemberontak sudah bersiap untuk menjalankan aksinya. Tidak lama kemudian kereta militer itu pun melintas. Para pemberontak menutup jalur kereta dengan sebuah mobil tempur. Bersamaan dengan itu, Huang di dalam kereta berkelahi dengan Fujiwara. Namun, Huang pun harus kalah oleh Fujiwara. Para pemberontak mulai melancarkan serangan kepada tentara Jepang yang berada di dalam kereta. Di sisi lain, Hong San berhasil menyusup masuk ke dalam kereta. Di dalam kereta, Hong San melihat Huang yang terluka, dan dia pun langsung menolongnya. Namun, tiba-tiba Fujiwara datang dan langsung menembak Hong San. Ketika Fujiwara akan menembak kepala Hong San, seketika keadaan berbalik. Setelah membunuh Fujiwara, Hong San dan Huang duduk bersama. Namun, Huang harus menghembuskan nafas terakhirnya di samping Hong San. Tidak lama kemudian, puluhan tentara Jepang datang menghampiri kereta itu. Hong San pun memilih meledakkan dirinya bersama kereta tersebut. Kemudian, film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, tidak ada sama sekali hal yang baik terjadi di dalam perang. Maka dari itu, kita semua harus lebih menjunjung tinggi perdamaian, agar tidak terjadinya kerugian besar, seperti jatuhnya korban jiwa. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang dapat kamu ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Itulah alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah!